Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Ya, kok Ten Hag bisa kalah lawan Brentford saja ya. Jadi ini ada loh yang komen kayak begitu di video terakhir gua. Ya, jadi sekarang ini honeymoon periodnya udah habis ya dari preseason. Ya, orang banyak yang, aduh biasalah yang kagak ngerti bola merasa preseason itu, wah juara nih, benar nggak? Kami gue selalu bilang preseason tuh nggak ngaruh apa-apa gitu loh, benar nggak? Preseason tuh match oke lah, lagi coba formula, bla 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 bla, tapi ya lu nggak, kebanyakan tuh eksebisi gitu loh, benar nggak? Pertandingan eksebisi, karena lu preseason nggak mungkin go all out, benar nggak? Gue udah bilang kan begitu, gue ngomong begitu tuh, terus banyak aja yang komen deh, biasa deh, ya. Jadi penonton-penonton channelnya United yang positif vibe ya, channel-channel yang suka nonton channel-channel pundit lah, dari pundit amatiran sampai pundit TV ya segala macem, itu pasti mikirnya begitu gitu. Wah, preseason bagus nih, keren nih, benar nggak? Wah, ya kan harus percaya sama manajemen nih, benar nggak ya? Oh, kalau nggak beli pemain nggak apa-apa lah, Interik Ten Hag we trust, benar nggak? Wah, pokoknya banyak deh apa kebodohan-kebodohan seperti itu ya, dan akhirnya sekarang mereka sadar ya. Ya, kita sebagai fans United lebih ngerti daripada pundit-pundit yang cuma nyari klik, yang nyari view, yang nyari subscriber basically, benar nggak ya? Jadi ya ini kenyataannya gitu loh. Ya. Kenyataannya adalah ya kita nggak, tim ini nggak good enough. Ten Hag dikasih tim buangan musim lalu, timnya Ole, sama seperti Rangnick sebelum dikasih timnya Ole. Ya, itu doang basically gitu loh. Dan mereka nggak good enough to play a modern football gitu loh. Ya nggak cuma dari De Gea lah. Ya gue bisa bilang kayak dari Maguire, ya mungkin juga Luke Shaw, McFred, ya mungkin juga Bruno ataupun Rashford gitu loh. Mungkin mereka nggak cocok main main apa main sepak bola modern yang kita apa main high press, benar nggak ya? Itu nggak bisa mereka gitu. Jadi ini adalah kenyataan ya. Dan sebenarnya ya kalau kalau kita lihat, bisa dilihat ya, nggak, sekarang gue selalu bilang, gue dari kemarin gue udah bilang nggak bisa nyalain Ten Hag ya. Kalau lu nyalain Ten Hag ya, kenapa lu dari kemarin nggak bisa melihat itu, lo benar nggak ya? Kalau lu bilang Ten Hag harusnya nggak mainin McFred, mau mainin siapa gitu? Nggak mau main Maguire, mau mainin siapa? Lindelof cedera, Varane baru mulai bisa main. Ya kan, mau main siapa? Bailey mau dijual, Tosibi mau dijual, ya pasti bahaya kalau main. Mau mainin siapa gitu kan. Jadi inilah yang gue bilang apa ya? Ya harus pinter dikit gitu ya, stop goblok gitu loh, benar, stop kegoblokan yang apa yang disuapin oleh channel-channel pundit Manchester United ya, dari amatiran sampai ya pundit profesional kali ya. Jadi em, ya gitu ya, kalau kalian bisa bilang, oh wah, kalau nggak ada transferan nggak apa-apa gitu kan, benar nggak percaya sama Manchester United. Berarti artinya apa? Lu mikirnya sama kayak Glazer, benar nggak ya? In Ten Hag we trust. Kalau nggak ada transferan, in Ten Hag we trust. Ya berarti lu nggak, ya lu berarti sama kayak Glazer. Artinya lu kalau ada masalah, problem kayak kemarin nih kita kalah 2-0, kalah 4-0 dibantai, ya berarti salah Ten Hag kan. Dan banyak banget tuh di komen-komen tuh yang munculan tuh yang nyala-nyalain Ten Hag. Gue yakin ini orang-orang yang sama yang kritik gua gitu loh, pada saat gue bilang ini transfer kok jelek banget ya, di bulan Juni loh, dari bulan Juni gue udah teriak, oh my god, John Murtough lu tuh flop gitu kan, gue udah bilang gitu kan ya, dari gue bulan Juni gue udah bilang begitu. Lu bisa cek lah ya, bisa cek status update gue di community tab sama video-video gue yang gue bikin ya. Lu bisa lihat tuh seberapa banyak gue diserang tuh sama sama apa ya, fans-fansnya itulah, channel-channel Manchester United ya, yang pundit amatiran sampai apalah ya. Em, Ya itulah. Jadi menurut gua sih, mereka 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 yang ngomong gitu ya salah nggak salah ya, karena gimana pun juga ya, opini opini fans Manchester United Indonesia tuh udah seperti itu ya, merasa oh manajemen baru gitu kan, cara baru ya kan, nggak bakal beli kemahalan, nggak bakal apa, nggak bakal oh kerjanya underground, nggak kedengeran mau beli siapa. Kan itu tololnya minta ampun, gobloknya minta ampun yang kayak gitu kan. Ngatain, oh iya nggak mau dong beli Frankie De Jong 85 juta, kemahalan harus ditawar tuh. Akhir-akhirnya dealnya 85 juta juga. Ya, aduh benar-benar deh gue bingung. Oh underground nih, bagus nih sekarang nih, apa John Murtough nih nggak kedengeran mau beli siapa, targetnya siapa biar nggak dimahalin. Mana faktanya emang dia nggak kerja gitu di bulan Juni. Ya, mungkin dia kerja cuma satu, ya kan? Ten Hag, ya kan? Dia ngomong gini, oh Ten Hag, ya kan? Lu mau siapa gitu pemain?
Oh mau Malaysia, oh mau Jejong, oh ya udah oke oke. Gue coba gini ya, gue approach ya, coba gue beli ya gimana ya. Udah itu doang yang dilakuin paling, makanya dia nunggu terus ya kan sampai deal, ya kan, bener nggak? Ya kan, terus pas akhir Juni, woi Ten Hag, ini udah mau akhir Juni nih ya kan, fans sudah pada ini nih kebakaran jenggot. Ada siapa nggak nih yang bisa kita gampang beli? Ya kan bener nggak? Oh udah Thailand Malaysia aja deh yuk, coba hijack. Oh ya udah oke oke oke. Paling dia cuma begitu doang. Ini orang kagak kerja sama sekali. Ya jadi asli gue nggak ngerti ya. Aduh bener-bener itu channel-channel lain itu tuh niatnya apa gitu di bulan Juni Juli gitu ya. Merasa Ten Hag itu sebuah pesulap gitu yang bisa nyulap tim mediocre menjadi tim juara ya. Nggak bisa. Kalau lu pengen mainin tim ini, lu secara pakai cara Ole, ya kan? Parkir setengah bus, main long ball, ngarepin Rashford balik PD-nya, ya kan? Atau nggak Greenwood di kanan juga, benar nggak? Itu doang yang lu bisa lakuin. Di luar dari itu ya lu nggak bisa ngapa-ngapain dengan tim ini. Ya, ini benar-benar ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendirilah. Gua ngomong begini apa adanya ya. Gua bukan channel pundit, ini channel fans Manchester United ya. Gua ngomong apa adanya. Gua nggak ada agenda buat dapetin banyak subscriber ya. Gua nggak perlu itu gitu. Gua nggak perlu banyak subscriber. Gua nggak perlu banyak view. Yang pasti gua ngomong apa adanya sebagai fans Manchester United yang udah mantau ya dari ya udah lama mantau Manchester United gitu loh ya. Gue bukan pundit. Kalau lu suruh gue analisa permainan Juventus ya gue gak ngerti gitu kan. Kalau lu analisa permainan United gue ngerti gitu loh benar nggak ya. Dan yang gitulah ya jadi dari penggiringan opini menurut gue dari channel-channel ya channel-channel toxic yang kayak begitu sampai sekarang yang bikin ya gitu banyak fans jadinya kecewa gitu kan ya padahal gue sudah ekspektasi nih ini nggak bisa begini gitu loh ya lu percaya proses tetap harus dikawal kan lu selalu bilang lu jangan apa ya jangan kayak sebelum-sebelumnya gitu ya kan gue udah bilang in Mo we trust in Ole we trust ya kan. Ya, itu gampang gitu cara-cara Glazer kayak begitu ya kan. Semua salah manajernya aja. Ya, itu cara-cara Glazer gitu loh. Jadi harus pinter dikit dan stop goblok ya. Serius stop goblok deh ya. Oke, gue mau ngomongin sedikit juga tentang apa nih ya ya interview kecil lah, interview setelah match ya. Ini lumayan lah Romano udah tulis beberapa ya poin-poin pentingnya. Jadi De Gea ya dia mengaku salah lah. Dia merasa 3 poin hilang itu gara-gara dia. Dan seperti yang ya gue bilang juga kan ini dua gol pertama menurut gue salah De Gea itu semuanya benar nggak. Shot yang gampang banget kebobolan. Yang kedua ya itu distribusinya jelek sekali. Jelek sekali jelas-jelas ya 3 pemain di depan dia tuh kena pressing gitu kan ya lagi kena pressing yang nggak bisa salin Erikson yang kehilangan bola ya itu kalau yang salin Erikson sih benar-benar bego gitu benar harusnya dia main long ball nggak ada opsi lagi soalnya kalau mau dia coba dia kasih ke Luke Shaw atau kemana gitu benar ke wingback gue nggak tahu lupa deh wingback tuh ada di pressing nggak tapi intinya dia nggak boleh kasih bola ke Erikson ya kan itu seperti yang gue bilang ya jadi De Gea mengambil responsibility lah tanggung jawab kalau game kemarin salahnya dia. Tapi lu bisa bayangin ya, gue nggak setuju itu salah dia 100% juga. Karena gimana pun juga ya, lu kebobolan 2 gol ya. Ya, ini gue nggak mau ngomong kayak si ini ya, Justin Braithwaite ya. Tapi intinya lu kebobolan 2 gol di awal-awal. Kalau babak pertama lu bisa 2-1 gitu kan, lu kan masih bisa turn the game around gitu loh, benar nggak? Tapi nggak terjadi ya. Yes, mungkin mungkin mental pemain masih belum balik ya, jadi mental juaranya belum keluar. Ya, tapi mau gimana pun juga ya permasalahannya satu. Kalau nggak ada mental juara ya kapten tuh seperti apa? Ya Maguire. Ya. Kan gue udah bilang juga gitu. Satu-satu keputusan yang Ten Hag sebenarnya gue kurang setuju adalah Maguire tetap jadi kapten. Ya, gue nggak ngerti ada politik apa ya kenapa dia bisa menjadi kapten. Apakah benar ada politik atau enggak ya? Tapi ya menurut gue gitu. Ya dia sih nggak layak menjadi kapten lah. Ya itu aja deh. Tapi setelah itu ada siapa lagi ngomong nih ya si Ten Hag juga ngomong eh, timnya harus apa intinya dia bilang gini dia kemarin dia Manchester kalah tuh karena kesalahan individu ya tapi ini it's a team game ya jadi dia nggak mau eh, nunjuk lah gitu kan nunjuk siapa gitu ya. Tapi dia tahu lah problemnya di mana harusnya dia tahu dan gue melihat dia interview kali ini muka dia tuh benar beda ya muka dia tuh benar-benar oh oke nih ya ini Premier League ya ini Premier League bukan kayak Eredivisie ya jadi ini Premier League ya mungkin kalau mau coba mengolah yang udah ada aja itu not good enough ya not good enough ya jadi harus beli pemain ya dan ini yang dia bilang selanjutnya jadi dia bilang new signing yes ya pembelian baru iya
kita perlu pemain baru dan berkualitas ya. Kita bakal coba meyakinkan mereka untuk join kita. Ya, jadi itu ya. Harus stick together biar apa namanya biar biar bisa inilah biar bisa menanggulangi masalah di Manchester United ya. Kalau gue bilang sih gini, simple aja lah kita ngomong ya. Ten Hag harus belajar dari kesalahannya Rangnick ya kalau gue bisa bilang ya. Satu ya kita nggak bisa bertumpu sama Maguire sebagai kapten ya ataupun sebagai center back tetap nggak bisa sama sekali ya. Menurut gua ya Maguire udah selesai gitu loh chapternya di Manchester United. Maksudnya bukannya kita jual ya, ingat ya, gua nggak pernah bilang Maguire dijual, tapi ya dia udah harus mulai dirotasi ya. Performa dia di atas lapangan dan juga ya dia bukan leader banget gitu loh ya. Bagi gua nggak masalah ya, lu bukan pemain terbaik ya, gua nggak masalah. Lu nggak harus jadi kapten gitu loh, bener nggak? Lu bukannya maksudnya gini, bukannya yang pemain terbaik harus jadi kapten tuh enggak juga. Yang pasti lu ada leadership nggak? Ya, bisa aja pemain terbaik tuh nggak punya leadership. Ya, tapi ini Maguire nggak ada dua-duanya. Performa kagak ada, leadership kagak ada. Jadi Maguire nih salah satu yang harus dihilangkan. Ya, dihilangkan dan mati rotasi lah gitu loh, bener nggak ya? Em, yang itu satu yang Ten Hag harus lakukan. Itu penting banget. Ya, dan Ten Hag harus lihat Maguire dengan Dalot tuh nggak works. At least pas sekarang ini nggak berhasil tuh mereka berdua. Karena secara defense Maguire perlu perlu seseorang untuk cover dia ya karena dia lambat. Dalot secara defense itu nggak pinter-pinter amat gitu loh. Jadi nggak works gitu loh. Ini Ten Hag harus lihat. Ya, yang kedua, McFred ya. Kalian pada teriak, kenapa masih mainin McFred? Ya mau mainin siapa gitu loh bener. Mau mainin siapa? Ten Hag kemarin coba gitu loh pakai si Erikson sebagai holding midfield. Fred yang lebih ofensif. Ya nggak bisa karena dia Erikson tuh bukan nomor 6. Ya, dia bisa lah kasih passing-passing long ball yang bagus kayak Bruno ala Bruno gitu. Mungkin lebih bagus sedikit juga ya. Tapi tetap aja nggak bisa ya. Itu nggak bisa main asal comot-comot itu masuk sini jadi ini nggak bisa gitu loh. Beda, beda style, beda ini, beda pemikiran. Ya, jadi itu yang gua bilang ya kalau nggak bisa mainin McFred tapi nggak ada opsi untuk Ten Hag. Ya mungkin nextnya kalau mau coba Garner terserah lah Garner sama Erikson ya mungkin Garner bisa lebih bagus daripada Fred ataupun ini. Tapi nih ya Ten Hag udah harus lebih ya udah harus belajar sih dari kesalahan Rangnick gitu loh. Ya harus belajar. Rangnick Rashford dicadangin bener nggak? Elanga masuk ya kan. Terus siapa lagi tuh? Dan mungkin kalau menurut gua sekarang ini Bruno boleh dicadangin. Mungkin Erikson yang main di nomor 10. Ya sorry. Gue melihat kayaknya tuh Erikson lebih ganas gitu di nomor 10 sekarang dibanding Bruno. Kalau McFred ya gue nggak bisa komen. Mungkin Malaysia boleh, sorry bukan Malaysia, mungkin si Martinez boleh kalau di eksperimen jadi nomor 6 gitu loh. Sampai kita nunggu gitu ya, si John Murtough kerja cari DM baru, cari central midfield baru. Ya, jadi ini sekarang susah ya, sekarang udah susah, udah telat gitu loh, benar nggak? Sekarang udah telat, sekarang udah krisis baru kebakaran jenggot, benar nggak? Harusnya dari Juni itu udah selesai. Kan, gue selalu teriak begitu kan ya, malah ya segitulah, biasalah fans-fans channel pundit amatiran yang profesional itu langsung teriak, lu nggak sabaran kok, masih September, masih September. Ya ilah, ya kan. Ini buktinya begini nih, selamat gitu loh. Kita dibantai 4-0 sama Brentford karena nggak ada DM, ya kan. Dan sekarang ini sih, oh ya, satu hal sih yang gue terima kasih sama kalian yang menurut gue salah, yaitu De Gea nih ya. De Gea untuk sistem Ten Hag gue sekarang lagi rada ragu nih ya. Gue lupa lah siapa yang ngomong. Ada lah beberapa yang ngomong di komen ya. De Gea kayaknya nggak cocok, lebih cocok di Henderson. Itu pas sebelum di Henderson di loan out. Itu sebelum itu gue salah. Gue akuin itu gue salah. Gue bilang oh ya masih bisa lah De Gea lah, benar nggak ya kan maksudnya ya kan dia jago gitu loh dalam dalam shooting apa nahan dalam dalam save shootingan dia jago. Itu gue salah 100% ya. Ternyata emang emang perlu gitu loh kiper jadi ambil andil dalam build up ya dalam sistem Ten Hag dan ini De Gea masih parah banget di situ. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan saya lagi gue mau rangkum ya apa yang bisa dilakukan Ten Hag ya ngedrop Maguire itu penting. Ya ngedrop Maguire itu penting. McFred harus cari solusi sementara ya apa itu eksperimen dengan Garner atau eksperimen dengan siapa siapa namanya itu si Martinez boleh lah kalau gue bilang sih udah kayak begini. Yang pasti ya Erikson seperti yang gue prediksikan dari awal dia nggak bisa jadi nomor 6 nggak bisa. Maksudnya nggak bisa terus-terusan apalagi sendirian jadi nomor 6 nggak bisa. Ya. Ada apa lagi yang bisa? Ya mungkin ngedrop Bruno
Mungkin ngedrop Elanga atau Sancho, terserah deh. Ya kan, Bruno sih yang gue bilang mungkin harus di drop ya, ganti Erikson atau apa. Ya, karena Erikson jujur untuk main posisi central midfield juga menurut gue dia fisiknya udah nggak kuat gitu loh. Ya, untuk gesit maju mundur lah kayak sih menurut gue sih udah nggak kuat gitu ya. Paling itu yang gue bisa ngomong ya dari ini ya dari apa dari aftermath-nya lah ya. Kemarin dibantai 4-0 oleh Brentford ya kan. Tolong jangan salahin Erik ten Hag sekali lagi ya. Ini semua ya karena ya itulah opini-opini yang sangat membela manajemen itu yang membuat kalian kecewa ya kalian ekspektasinya oh ya udah gitu loh seandainya ini Ten Hag with trust ya jangan jangan expect tinggi gitu loh bisa lolos Champions League lu nggak masa ngomong begitu sebagai fans MU benar nggak ya percaya proses jangan jangan expect lolos Champions League ya gitu kan ini Manchester United main bukan Arsenal ya main di Champions League tuh udah kodratnya untuk Manchester United. Ya jangan jadi kayak fans Arsenal gitu, jangan bermental Arsenal. Ya, dukung terus Erik ten Hag 100%. Kita harus kawal ya, prosesnya ini harus kita kawal. Jangan cuma keluar-keluar doang lo apa in Ten Hag with trust percaya proses gitu loh. Itu sama aja lo nggak belajar dari zamannya Mourinho, Ole dan lain-lain gitu loh dan juga Rangnick ya benar nggak zamannya Rangnick. Ya paling itu aja gue bisa ngomong ya tolong di komen ya menurut kalian gimana nih Ten Hag harus ngapain nih kasihan banget gue ngeliat dia di interview tuh mukanya bener-bener shock mukanya tuh shock bener-bener shock ya ya dia nggak percaya lah habis dibantai 4-0 gitu aja lawan Brentford man yang baru baru promosi tahun lalu gitu loh ya dia shock ya mungkin ini pelajaran yang bagus juga untuk Ten Hag ya biar dia apa ya humble sedikit kali ya biar dia ini sedikit apa biar ya Premier League beda sama Eredivisie. Ya mungkin ini beliau baru sadar kali ya kemarin itu. Oh, Premier League beda sama Eredivisie gitu loh, ya kan. Ya, oke itu doang yang gue bisa ngomong ya. Tolong di komen ya, apa yang Erik ten Hag harus lakukan nih untuk membalikan keadaan gitu loh, yang pasti ya kan. Bukan em, apa ya, kok Ten Hag lawan Brentford aja kalah ya itu jangan jangan toksik kayak gitu, oke. Sekian video dari gue, kalau suka jangan lupa like, subscribe and thank you for watching.